Pemirsa, seorang poluan di Mojokerto membakar suaminya yang juga anggota Polri hingga tewas dengan alasan sang suami kecanduan judi online. Mengapa seorang polisi memilih main hakim sendiri mengetahui ada tindak pidana judi online? Inilah Top Review. Beginilah suasana komplek asrama polisi Blok J1 Jalan Pahlawan, Kelurahan Miji, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Sabtu lalu peristiwa tragis terjadi ketika seorang poluan bernama Bribtu Fadilatun Nikmah, 28 tahun, anggota poluan Polres Mojokerto Kota, membakar suaminya sendiri. Bribtu Rian Dwi Wicaksono, 27 tahun, anggota polisi yang berdinas di Polres Jombang, Jawa Timur. Tragedi bermula ketika pada Sabtu pagi, Bribtu Fadilatun Nikmah mengecek gaji ke-13 senilai Rp2.800.000, hanya tersisa Rp800.000. Padahal, gaji tersebut mau dipakai untuk keperluan bayi kembar yang baru lahir 3 bulan lalu. Diketahui pasangan Bribtu Fadilatun Nikmah dan Bribtu Rian Dwi Wicaksono memiliki 3 anak. Anak pertama berusia 2 tahun, dan 2 anak lainnya merupakan anak kembar yang baru lahir 3 bulan lalu. Setelah meminta suaminya Bribtu RDW pulang ke rumah, Bribtu FN kemudian memborgol tangan kiri suaminya dan menyiramkan bensin ke tubuh suaminya. Bribtu FN pun menyalakan korek dan membakar tisu sambil marah. Namun, api menyambar tubuh Bribtu RDW dan membakar 90% tubuhnya. Bribtu RDW sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Wahidin Sudirohusodo, namun nyawanya tidak tertolong. Polda Jawa Timur menetapkan Bribtu FN sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah FN menjalani serangkaian pemeriksaan di ruang Subdit Renakta di Treskrimum Polda Jawa Timur. Pasal yang disangkakan adalah pasal KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Mengenai motif, Polda Jatim menyebut motif tersangka Bribtu FN membakar suaminya Bribtu RDW dikarenakan korban kecanduan judi online dan sering menghabiskan uang kebutuhan keluarga. Sementara itu, Mabes Polri memberi bantuan dalam penanganan kasus berupa arahan agar duduk perkara terang benderang. Karopenas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan motif ekonomi terkait judi online saat ini masih terus didalami oleh Polda Jawa Timur. Truno Yudo menambahkan saat ini Bribtu FN telah ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, kasus telah ditangani oleh Polda Jawa Timur ya. Terkait dengan ada motif uang ekonomi terkait dengan digunakan untuk tindakan judi online ya. Ini termasuk bagian daripada proses pendalaman Polda Jawa Timur, termasuk hal yang lainnya nanti tentu akan disampaikan oleh Polda Jawa Timur. Prosesnya sejauh ini ya sudah sebagai tersangka ya, tentunya penyidikan ini kami yakinkan dilakukan secara proporsional dan prosedural. Soal mengapa Bribtu FN yang memilih menghakimi sendiri suaminya yang melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan judi online, pakar psikologi forensik Reza Indragiri khawatir bahwa ini cerminan budaya tutup mulut. Kenapa kemudian misalnya sang istri memilih cara-cara yang salah untuk tanda petik meminta pertanggungjawaban dari suaminya? Ya, ini yang diistilahkan secara umum sebagai bentuk vigilante. Bahwa ternyata ada oknum personel penegakan hukum yang mencoba untuk memulihkan situasi, yang mencoba untuk menciptakan ketertiban, yang seolah mencoba untuk menegakkan hukum, tapi ironisnya justru dengan cara-cara yang melanggar hukum itu sendiri. Ini vigilante yang menunjukkan kepada kita bahwa aksi vigilante sedemikian rupa tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, tapi sayang beribu sayang juga dilakukan oleh personil penegakan hukum itu sendiri. Nah, sisi lain, ya sekali lagi kita sepertinya berhadapan-hadapan dengan sebuah ilustrasi tentang bagaimana Blue Curtain Code itu bermain. Bahwa betapapun ada personil polisian yang tahu bahwa kolega mereka, suami mereka,
teman mereka, atasan mereka, atau pimpinan mereka melakukan penyimpangan, termasuk melakukan pelanggaran hukum, tapi seolah sudah ada subkultur yang menaungi mereka bahwa mereka harus tutup mulut. Karena itulah bagian dari sebuah identitas, bagian dari sebuah jati diri bahwa kita satu korps. Kita punya jiwa korps yang sama, kita mengenakan seragam yang sama, kita bekerja di institusi yang sama, kita punya kultur yang sama. Yang sayangnya, kultur itu sifatnya menyimpang, subkultur menyimpang. Kasus Poluan bunuh suaminya juga anggota Polri karena dugaan kecanduan judi online pun menjadi bahasan di DPR RI. Dalam rapat kerja komunikasi dan informatika Menko Info Budi Aris Setiadi dengan Komisi 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Abdul Haris mencecar Menko Info Budi Aris Setiadi soal masih maraknya kasus judi online. Artinya ini memang serius sekali terkait dengan judi online. Saya kira kita dukung sepenuhnya Pak Menteri untuk mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan pencegahan sehingga efek dari judi online bisa kita tekan semaksimal mungkin. Bayangkan suami istrinya, suaminya sampai meninggal. Saya kira ini kan mereka orang tahu secara dia aparat penegak hukum kan masalahnya. Jadi itu saya kira ini harus dapat perhatian betul. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri khawatir jangan-jangan perilaku judi online ini marak di antara para anggota Polri. Karena itu, Markas Besar Polri punya kepentingan untuk melakukan bersih-bersih secara serius. Kalau istilah Lepride Corps kita sandingkan dengan Blue Curtain Code, maka tersedia alasan bagi kita untuk was-was bahwa jangan-jangan keterlibatan dalam judi online tidak hanya terjadi atau dilakukan oleh satu atau dua oknum personil polisi saja. Boleh jadi perilaku sedemikian rupa, bahkan bisa dikatakan pidana sedemikian rupa dilakukan sebagai suatu hal yang majemuk di dalam organisasi kepolisian. Sekali lagi, mengacu pada istilah Lepride Corps dan Blue Curtain Code. Nah, untuk menolak atau untuk membantahkan kemungkinan itu, maka sudah Polri punya kepentingan besar untuk melakukan aksi sapu bersih internal. Benar, komitmen Polri untuk membersihkan penyakit judi online, khususnya terhadap anggota kepolisian, memang harus dilaksanakan secara konsisten. Dan kasus Mojokerto ini merupakan alarm kuat untuk melakukannya lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.